السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، أعزني الله وإياكم. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita. Salah satu nikmat yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan nikmat ini menjadi nikmat yang tak tergantikan, adalah nikmat dalam bentuk kesehatan. Sehat itu nikmat, dan yang bisa merasakan, menyadari nikmat kesehatan adalah mereka-mereka yang diuji dengan penyakit. Maka tentunya tanpa menunggu datangnya penyakit menghampiri kita, sudah semestinya dan sudah seharusnya bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan nikmat kesehatan untuk memperbanyak bekal yang bisa kita bawa, yang bisa kita ambil kebaikannya nanti di yaumul qiyamah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai insan yang beriman dengan adanya hari akhir, kita tentu mengimani adanya surga dan neraka. Surga tempat kembalinya orang-orang yang beriman, neraka sebagai tempat yang Allah persiapkan untuk menghukum hamba-hamba yang durhaka, hamba-hamba yang ingkar, hamba-hamba yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitrah manusia selalu mendambakan surga, karena surga berisi kenikmatan dan kesenangan yang abadi. Tetapi pemilik surga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga itu tidak bisa diklaim oleh sembarang orang. Mungkin di dunia mudah bagi siapapun mengklaim surga milik dirinya atau milik keluarga. Wallahu a'lam, atas dasar apa dia mengklaim surga milik keluarga? Barangkali dia punya sertifikat tanah di surga. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Tetapi mukmin yang baik mengimani pemilik surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menentukan hamba-hambanya layak masuk ke dalam surga
adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu sebagai mukmin yang jujur dalam mendambakan surga, dia akan mencari informasi, dia akan mengumpulkan literasi, apa kriteria, kategori yang menjadikan seorang hamba layak untuk masuk ke dalam surga. Dan tentunya informasi paling akurat dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang siapa yang layak masuk ke dalam surga ada di dalam Al-Quran. Ya, ada di dalam Al-Quran informasi tersebut. Secara garis besar memang betul surga diperuntukkan untuk hamba yang beriman. Tidak salah ketika kita mengatakan atau pernah mendengar bahwasanya surga adalah tempat kembali orang-orang yang bertakwa. Itu betul, tidak salah. Kalau acuannya hanya iman dan takwa secara umum, boleh jadi banyak di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang terlalu pede, mengaku atau merasa nampaknya saya ini penduduk surga. Kenapa? Karena nama saya Iman, kunyah saya Abu Taqwa. Dan dalam Quran disebutkan surga itu dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Berdasarkan analisa yang dia lakukan secara pribadi, yang sebenarnya bukan analisa, asumsi. Khairuddin azani Allah wa iyyakum. Kurang takwa apa? Karena saya setiap hari sholat 5 waktu. Kurang takwa apa? Karena setiap Ramadan puasa tidak pernah bolong. Ya. Kurang takwa apa? Kalau saya punya harta yang wajib dizakati, tidak telat saya tunaikan zakatnya. Itu betul tanda ketakwaan. Tetapi secara terperinci Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan siapakah calon penduduk surga dan bagaimanakah akhlak para penduduk surga. Karena acuan iman dan takwa masih terlalu umum, masih terlalu luas. Ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum. Iman dan takwa tidak terbatas pada ibadah salat dan zakat saja. Iman dan takwa tidak dibatasi hanya dengan semangat untuk berbuat baik. Khairuddin azani Allah wa iyyakum. Kita butuh literasi tambahan, informasi yang lebih banyak dan akurat terkait rincian siapa hamba yang layak dikatakan sebagai orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang barokah di siang hari ini, izinkan kami membacakan beberapa ayat di dalam Al-Quran, termaktub dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Ini salah satu informasi tentang akhlak penduduk surga. Wa illa, di dalam Al-Quran informasi tentang akhlak penduduk surga sangat banyak, lebih dari puluhan ayat yang menjabarkan secara detail siapa
calon penghuni surga dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada siang hari ini kita akan mencoba mendengarkan bersama-sama informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim tentang beberapa akhlak penduduk surga. Siapa tahu dari informasi tadi harapan kita semua, ciri-ciri dan akhlak penduduk surga tadi sudah kita miliki. Kalau sudah ada pada diri kita, jaga baik-baik, disempurnakan. Tapi manakala tidak ada ciri-ciri yang ada pada surat Ali Imran 133 sampai 136, belum terlambat untuk memperbaiki diri. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca. Yang pegang mushaf silahkan dibuka. Ya, barangkali mau lihat dari aplikasi handphonenya juga dipersilahkan. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum." Bergegaslah. Allah minta cepat. Ya, jangan ditunda. Bergegaslah menuju ampunan dari Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, dan bergegaslah menuju surga luasnya langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, telah dipersiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Kita semua tentu ingin menjadi hamba yang bertakwa. Kita semua tentu mendambakan diri kita hamba yang bertakwa yang sesungguhnya. Sekarang kita timbang diri kita masing-masing. Apakah kita layak dikatakan sebagai hamba bertakwa, calon penghuni surga? Allah lanjutkan, cirinya orang bertakwa penghuni surga. Alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra. Ciri pertama, gemar berinfak dan sedekah. Fis sarra wad-dharra. Kalau kita lihat terjemahan, akan diterjemahkan fis sarra dalam keadaan senang, wad-dharra dalam keadaan susah. Itu tidak salah, betul. Ciri pertama hamba yang bertakwa, calon penghuni surga, mereka punya karakteristik yang kuat, akhlak yang melekat. Yang pertama, gemar sedekah, gemar berinfak, suka memberikan kebaikan kepada orang lain, baik dalam kondisi senang atau kondisi susah. Kita simak bersama-sama penafsiran dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Kata fisarra wad-dharra di dalam ayat ini ternyata setelah dikumpulkan oleh Al-Imamul Qurtubi rahimahullahu ta'ala penjelasan dari banyak ulama, lafaz tersebut itu memiliki 4 penafsiran. Yang pertama, fil yusri wasyiddah, pada ekonomi yang lapang atau ekonomi nyaris tumbang. Kaya atau miskin tetap berinfak. Yang dititik beratkan di sini bukan jumlah. Yang dititik beratkan di sini bukan besarnya nominal. Tetapi yang dititik beratkan di sini ringannya jiwa hamba yang bertakwa untuk berinfak dan sedekah. Apapun kondisinya,
Tafsir yang pertama, mau ekonominya sedang baik atau kondisi ekonominya sedang sulit-sulitnya, tetap infak dan sedekah walaupun sedikit. Kalau infak dalam keadaan lapang itu hal yang biasa, duit berlimpah, ya kan? ATM-nya buncit, banyak isi ATM-nya. Tidak ada ceritanya kalau ada transaksi selalu pesen, Mas nanti kalau kirim transferannya lebihkan 6.500. Kenapa? Potongan admin, biar bisa genep ditarik 100.000. Enggak pernah ada seperti itu. Allahu wa iyyakum. Kalau lagi duit banyak berinfak, ya hal yang lumrah. Yang mungkin menjadi sorotan, selalu punya semangat dalam berinfak walaupun sedang susah. Ini yang repot. Allahu wa iyyakum. Apalagi kalau sudah berkeluarga, tanggungan banyak, tiap tahun anak nambah. Mau berinfak, misalkan ada dibuka donasi akhirat, pembangunan masjid di desanya. Wah, ini donasi masjid bagus ini, Masya Allah, jadi amal jariah. Ngomong sama istrinya, Dek, Kang Mas mau infak untuk masjid. Rencana berapa Kang Mas? Masya Allah, istrinya juga baik. Kenapa? Karena rutin menghadiri kajian. Ya, jadi nggak asing dengan yang namanya himbauan sedekah. Ya, rencananya ini kan bentar lagi gajian. Ya, gajinya Kang Mas nggak seberapa, 8 juta sebulan. Rencananya ini mau tak infakkan 50%, 4 juta untuk masjid. Kata sang istri, saya nggak menghalangi Mas, tapi coba dipikir baik-baik. Rumah masih ngontrak, anak tambah banyak, kamu diminta KB punya tafsir yang lain, disuruh keluarga berencana malah menakwilkan KB keluarga besar. Ya, tak turuti kata istrinya. Saya tidak menghalangi, tapi mbok yo dipikirkan baik-baik. Anak makin gede, kita masih ngontrak. Ya, coba dipertimbangkan masak-masak. Akhirnya dia istikharah, sholat istikharah untuk menemukan ketenangan hati. 7 kali dia istikharah. Yang tadinya niat 4 juta untuk diinfakkan, Allahu wa iyyakum, banyak pertimbangan, suara kanan, suara kiri, hasil akhirnya enggak jadi infak. Ya, itu bisa diuji. Kalau mau infak banyak pertimbangan, ujung-ujungnya batal. Ya, batal ujung-ujungnya. Allahu wa iyyakum. Seorang mukmin, calon penghuni surga, sosok yang betul-betul bertakwa, kalau mendengar seruan infak dan sedekah, Allahu wa iyyakum, panggilan keimanannya akan menumbuhkan keberanian. Kenapa? Karena tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu tanpa memberatkan diri. Enggak harus dalam jumlah besar. Kasih. Allahu wa iyyakum. Dan bentuk infak itu banyak. Ini kemudahan Islam. Tidak harus dalam bentuk rupiah, dolar atau dinar. Rasul pernah ditanya dalam hadis riwayat Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'jabu ilaika. Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling menakjubkan menurut Anda? Qala alma, sedekah dengan air. Ringan. Air mineral kita kasihkan kepada tamu kita misalkan.
Memang kita tidak bisa menyuguhkan berbagai menu-menu papan atas, ya toh. Cukup air mineral misalnya. Berapa harga air mineral? 2.000 sudah dapat. 3.000 lah mentok-mentoknya. Kalau diniatkan sedekah, ikramud duyuf, itu bernilai nafkah sedekah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran pertama, dan ini hal yang biasa kita dengarkan. Tafsir kedua, fisihah wal marad, maksud fisarra wal dharra adalah selalu berinfak, baik dalam kondisi sehat atau jatuh sakit. Masya Allah. Ya. Dan sedekah, sanibidina azani Allah wa iyyakum, itu bisa mengangkat penyakit. Ya, sedekah itu bisa mengangkat penyakit. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Yang ketiga, fil hayah wa ba'dal mamat. Fisarra wa dharra maksudnya adalah senantiasa berinfak, hidup atau setelah mati. Sepanjang hidupnya infak, masuk akal. Lah setelah mati gimana caranya Ustaz? Yusi biha ba'dal maut. Berwasiat untuk ada dari bagian hartanya yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Yang keempat, ini penafsiran yang lebih mencengangkan. Fin nafaqah allati tasurrukum. Makna fisarra itu memberi nafkah untuk orang yang kita sukai. Kasih makan anak istri, orang tua. Memang secara fitrah manusia senang untuk ngasih. Wa dharra ma yunfiquhu 'alal a'da wal abghad. Kondisi dharra itu tetap memberikan nafkah meskipun pada pihak yang dia benci. Punya anak nakal, sanibidina azani Allah wa iyyakum, ujian. Ya. Punya anak nakalnya, naudzubillah min dzalik. Sampai dia geleng-geleng kepala. Ini anak siapa, niru siapa? Dia enggak bercermin. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Boleh jadi itu perwujudan, ya, sang ayah di masa lalu. Sanibidina azani Allah wa iyyakum, dalam versi yang terbaru. Ya. Ada kalanya seseorang itu berat untuk memberikan nafkah kepada pihak yang seharusnya wajib untuk diberi nafkah. Alasannya nggak seneng. Ya, kadang orang tua nggak adil. Yang anak yang nakal kasih dikit, bahkan nggak dikasih. Yang bakti dikasih. Hadibidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau hamba yang bertakwa, dia memberikan infak dan nafkahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang diharuskan memberikan infak, walaupun yang menerima infaknya tadi orang yang dia benci, nggak suka, tetap dia kasih. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Itulah ketakwaan. Akhlak yang pertama, tidak alergi dengan infak dan sedekah. Kapanpun dia mendengarkan ada tempat-tempat yang disyariatkan untuk mendermakan hartanya jalan sedekah, kasih. Mau sedang susah, mau sedang senang, sempit atau luas rezekinya, sehat atau sakit, ya kan? Bila perlu dia menulis wasiat, ya, meskipun itu diberikan kepada orang-orang yang tidak cocok dengan dirinya. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ciri yang pertama. Yang kedua,
Kata Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Kalau urusan-urusan pribadi, bukan urusan agama atau syariat, jangan suka melampiaskan amarah. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, la taghdab, jangan mudah melampiaskan emosi, tahan emosi. Karena seringkalinya seorang hamba kalau sudah marah, dilampiaskan emosinya, gelap mata, tidak terkontrol, akal sehatnya tertutupi, sehingga melakukan hal-hal yang semestinya tidak dia lakukan. Begitu reda amarahnya, nyesel. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ciri penduduk surga, akhlak yang menjadi ciri khas mereka, suka menahan amarah. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, beliau menerangkan, hanifidina azani Allah wa iyyakum, man kadhama ghaidan wa huwa yaqdiru ala ayyunfidhahu, siapa saja yang menahan amarahnya padahal dia bisa untuk melampiaskan. Ini orang bisa, berani, punya kekuatan, ada power, tapi dia milih untuk menahan emosinya. Ada orang nahan emosi bukan karena mau memaafkan, karena nggak berani. Ya, melihat kepalan tangannya setara dengan besar kepalanya, wah, cari mati namanya ini. Nggak wis, kamu kok diem aja, nggak marah toh? Ya, nggak apa-apa, sabar. Ya, sabar apa nggak berani? Nomor 2. Ya, sabar karena kondisi. Saya tidak berani. Kepalan tangannya itu segede kepala saya. Ya, seandainya ditempeleng masuk ICU, kan azani Allahu wa iyyakum. Milih nggak berani, milih untuk sabar misalnya, nggak masuk. Hadis ini tentang orang yang punya kekuatan, bisa untuk melampiaskan emosinya, tapi memilih untuk menahan. Karena ini urusan-urusan duniawi, nggak layak kemudian persahabatannya retak hanya karena perkara-perkara remeh. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yunada yaumal qiyamati ala ru'usil ashhad, nanti pada hari kiamat hamba tersebut akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Falyukhayyir minal huril 'ain ma syaa, dipanggil oleh Allah di hadapan seluruh makhluk, kemudian dipersilahkan memilih bidadari surga yang dia suka. Istimewa, hanifidina azani Allah wa iyyakum, terutama hamba-hamba yang hidupnya penuh dengan luka dan lara. Garis hidupnya mungkin ditakdirkan oleh Allah masuk dalam kategori lika-liku laki-laki yang gak laku-laku sampai luka-luka. Ya, jangan khawatir. Mungkin jodohnya bukan di dunia, tapi nanti jodohnya di akhirat. Tapi maharnya jodoh di akhirat itu gak bisa dengan seperangkat alat sholat. Gak cukup dengan emas 5 gram atau bahkan 2 kilo, gak cukup. Maharnya kadhiminal ghaidha, tahan emosi. Mungkin dia sebagai karyawan begitu ya, atasannya agak rewel. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Terkadang emosi itu tersulut. Sudah malamnya capek, pulang ke rumah anak rewel karena sakit, ya toh, belum menyatu raganya dengan sukma secara utuh, sudah harus balik ke tempat kerja. Tiba di tempat kerja,
sama, atasannya juga sama, bad moodnya lagi tidak baik, ya toh, memberikan instruksi ngasal, misalnya. Insya Allah di tempat ini nggak seperti itu, tapi ini contoh misalkan tersulut emosinya, tahan. Ya, tidak perlu diluapkan, tidak perlu dilampiaskan, diingat-ingat terus dalam benaknya hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau saya berhasil nanti di yaumul qiyamah dipanggil di seluruh makhluk, diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya masuk surga. Tidak mungkin kemudian dia dipanggil suruh milih bidadari tapi ternyata ujung-ujungnya dimasukkan ke neraka. Tidak mungkin. Mesti dia masuk surga, tapi sebelum masuk surga ada yang istimewa, disuruh pilih bidadari mana yang dia suka, cocok ya bagi yang seperti tadi garis hidupnya. Khanifidina azanillahu wa iyyakum. Nah, yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, hamba-hamba yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, nahan emosi, kemudian dimaafkan. Ya, dimaafkan. Sanibidina azanillahu wa iyyakum. Ini ciri orang-orang yang bertakwa. Baginda Nabi alaihi salatu wassalam teladan yang paling utama dalam bab ini. Beliau tidak pernah membalas sedikit pun kezaliman umatnya yang pernah beliau rasakan. Khanifidina azanillahu wa iyyakum. Dilupakan oleh beliau, dimaafkan oleh beliau. Ma'asyiral muslimina azanillahu wa iyyakum. Dan ini menjadi kunci hubungan yang terus terjaga dengan baik di antara umat manusia. Ya, hubungan secara profesional di lingkungan kerja misalnya, itu akan berubah menjadi nuansa kekeluargaan. Muncul khanifidina azanillahu wa iyyakum sifat loyalitas dalam dunia kerjanya. Kalau budaya mudah memaafkan kesalahan saudaranya dihidupkan, khanifidina azanillahu wa iyyakum. Dalam berumah tangga juga demikian, supaya langgeng rumah tangganya, pasangan suami istri alangkah baiknya menghiasi dirinya dengan sifat penduduk surga, mudah memaafkan kesalahan pasangannya. Itu cirinya. Ya, ada temen misalkan pinjem sepatu, kotorlah balik-balik, kotornya luar biasa, ngakunya dipakai untuk jalan, kok lebih cocok dipakai untuk bajak sawah kayaknya ini sepatu saya misalkan. Ya, akhirnya dia harus kerja ekstra untuk bersihkan sepatunya karena mau dipakai kerja esok harinya misalkan. Khanifidina azanillahu wa iyyakum. Jangan diambil pusing, jangan dimasukkan dalam hati. Hati kita itu terlalu kecil, khanifidina azanillahu wa iyyakum, untuk menampung hal-hal yang enggak bermanfaat. Sempit hidup kita. Kalau semua kesalahan dari saudara kita susah untuk kita maafkan. Khanifidina azanillahu wa iyyakum. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai hamba-hamba yang berbuat ihsan. Pada ayat 134 ini, sosok orang yang bertakwa, calon penghuni surga, nampak begitu sempurna. Susah amat jadi penduduk surga. Harus infak dalam keadaan apapun. Kemudian bisa menahan amarah, mudah memaafkan. Kayaknya kok jauh dari karakter saya. Ya, jujur-jujuran Ustaz, saya itu orangnya pelit, hanya memikirkan diri sendiri.
berurusan dengan orang lain, kalau ego saya terluka, harga diri tidak bisa diinjak-injak Ustaz, saya lawan. Ya, kalau sudah emosi saya keluarkan semua emosinya. Ya, lebih baik pulang tinggal nama daripada pulang dalam keadaan hina tercela. Misalkan, lah kalau kayak gini lah saya tidak punya kesempatan masuk surga Ustaz. Saya pengen masuk surga, tapi kalau syaratnya 3 sifat tadi, nampaknya susah Ustaz. Ditambah lagi, saya itu hawa nafsunya kuat Ustaz, gampang berbuat dosa. Padahal saya tahu, ya, subuh itu sering banget Ustaz jamak dengan duha. Padahal saya tahu subuh itu wajib Ustaz. Cumanya gimana? Enak Ustaz kalau tidur pada sepertiga malam terakhir. Ya, apalagi kalau lagi capek-capeknya pulang shift malam, khalifidina azani Allah wa iyyakum, ya toh, alarm bunyi, masjid sudah azan, musola sebelah rumah sudah iqamah. Alah nanti ajalah, tak tidur dulu sebentar. Bangun-bangun jam 6:30. Ya, sekalian sholat duha. Susah Ustaz. Subhanallah, Allah Maha tahu kekurangan hamba-hambanya. Allah Maha bijaksana, Allah Maha penyayang, lagi Maha pengasih. Pada ayat selanjutnya, ini sengaja memang saya bacakan urutnya, karena kalau nggak dibacakan nanti pulang dari majelis ini bukannya tambah gembira, tambah sesek. Wah, tiga-tiganya nggak saya banget deh Ustaz. Wah, repot saya masuk surga ini. Tenang, ada kesempatan. Pada ayat selanjutnya, ayat 135, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum." Hamba-hamba yang ketika melakukan dosa yang keji atau mendolimi diri-diri mereka dengan berbagai kefasikan dan kemaksiatan. Nah, yang ini kok kayaknya kita banget, kanibidina azani Allah wa iyyakum. Level yang tadi 133 dan 134, kalau mau bercermin, wah saat itu kayaknya bukan saya Ustaz, ya. Mau saya sama istri mau ngasih duit belanja lebih aja banyak alasan kok dibilang belum cair padahal sudah habis. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Repot Ustaz. Nah, ini yang kita banget. Walladzina idza fa'alu fahishatan, yang jatuh dalam dosa besar, au zalamu anfusahum, atau mendolimi diri mereka dengan berbagai kefasikan dan kemaksiatan. Zakarullah, mudah mengingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, bergegas taubat, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, tidak ada yang bisa menghapus dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu enggak dihapus hanya karena kita lupa. Ya kan? Sama kayak utang. Utang itu enggak bakal dihapus walaupun kita alasannya lupa. Mas, utangnya mana? Lupa ya. Oh, ini ada tanda tangannya kok. Oh, saya lupa pernah tanda tangan. Nggak bisa. Itu tetap harus ditagih. Dosa juga sama. Walaupun kita lupa, tetap dicatat. Karena nggak bakal hilang sampai dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara menghapusnya taubat dan istighfar. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-terusan melakukan dosa setelah tahu hukumnya. Jadi kadang khilaf, jatuh dalam dosa, wajar. Penduduk surga itu bukan berarti suci, nggak pernah berbuat dosa. Ada penduduk surga dari kalangan hamba-hamba yang dikuasai hawa nafsunya, kemudian terjatuh dalam dosa, tapi mudah taubat ketika diingatkan. Ada yang unik dari ayat ini. Disebutkan ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum,
oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ayat ini nazalat fi rajulin, turun tentang kisah seorang laki-laki di zaman Nabi, namanya Nabhan At-Tammar Abu Muqbil. Ya, namanya Nabhan At-Tammar Abu Muqbil. Ini nama sahabat. Ada yang pernah dengar nama ini? Ada yang pernah dengar? Nabhan At-Tammar Abu Muqbil. Nah, seorang sahabat. Suatu hari, karena Tammar itu berarti bakul kurma, penjual kurma. Nabhan At-Tammar Abu Muqbil. Suatu ketika saat sedang berdagang ya di pasar, tiba-tiba datang seorang wanita dengan paras yang sangat jelita. Wajar yang ini ditemui loh, ya kan? Nah, mungkin di rumah sakit juga begitu. Lagi nunggu, tiba-tiba datang pasien atau keluarga pasien, masya Allah, ada bidadari turun dari surga. Ya, subhanallah, sahabat tadi Nabhan At-Tammar ini terpesona dengan kecantikan wanita tersebut. Transaksi, ya kan? Beli kurma, dia nggak bisa menahan dirinya. Fadammaha ila nafsihi wa qabbalaha. Karena nggak tahan, ya, pas nggak ada anak kecil di sini ya, dipeluk, dicium. Ya, dipeluk, dicium. Fanadima, setelah kejadian itu sahabat tadi nyesel, astagfirullah. Ya, ingat, ini untuk ambil ibrah loh ya, bukan dijadikan alasan. Oh, pada contohnya ini. Ya, tahu-tahu kalibidina azani Allah wa iyyakum, ya, petugas rumah sakit melihat tuh pasien ini cantik banget ya gitu ya. Jangan, ya, ketika ditanya, loh kenapa kok Anda melakukan itu? Kemarin dapat kajian, ya, habis sholat Jumat itu loh, Ustadz mengatakan ada sahabat seperti itu. Ya saya mau nyoba. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah boleh, ya. Nah, ini cuma sebagai kisah yang kita ambil ibrahnya. Ada sahabat yang demikian, tidak bisa menguasai dirinya sampai dipeluk, dicium. Tapi setelah itu nyesel. Datang menghadap Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan berlinang air mata, tanda penyesalan. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam menerima wahyu ayat ini. Fanazalat hadhil ayah, turun ayat ini. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, ini ciri yang keempat untuk akhlak penduduk surga, banyak beristighfar kepada Allah, banyak taubat, mudah kembali ke jalan yang benar saat diingatkan. Maka sudah berapa banyak taubat dan istighfar kita pada hari ini? Ya, perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Ini menjadi ciri penduduk surga yang bisa kita lakukan. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita semua menjadi penduduk surga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dalam surga yang penuh dengan kenikmatan kelak di yaumul qiyamah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.